Perjalanan kerohanian seseorang dalam pergulatan spiritual memang berbeda-beda. Begitu pula dengan yang dialami Abu Usman, tokoh sufi yang nama lengkapnya Abu Usman Said bin Ismail Al-Hari An-Nisaburi. Kelahiran Rai ini gara-gara menolong dan merawat seekor keledai yang punggungnya terluka hingga dipatuki burung gagak. Ternyata membuat Abu Usman mendapatkan kesolihan yang tinggi. Pada masa mudanya, Abu Usman bersama 4 orang rekannya dari 4 negara, Ethiopia, Yunani, Kashmir, dan Turki, sedang berjalan menuju ke tempat perguruannya. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah rumah persinggahan tua yang tiada penghuni lagi. Usman kemudian menghentikan langkahnya dan mengintip ke dalam rumah tua itu. Ternyata ia melihat ada seekor keledai dengan luka-luka di punggungnya, sedang seekor burung gagak sedang mematuki luka-luka itu. Si keledai pun tiada berdaya mengusir burung gagak yang terus mematuki punggungnya. Menyaksikan peristiwa itu, Abu Usman merasa kasihan kepada seekor keledai yang kesakitan itu. Tanpa memperdulikan sahabat-sahabatnya lagi, Usman segera melepaskan jubahnya dan menyelimuti serta membalut luka keledai itu dengan serbannya. Dan tampaknya sang keledai pun merasa lebih baik. Sementara sahabat-sahabatnya hanya memperhatikan tindakan Abu Usman dengan keheranan. Setelah itu, Usman bersama sahabat-sahabatnya melanjutkan perjalanannya kembali. Entahlah, setelah merawat seekor keledai dengan melepaskan jubahnya di rumah tak berpenghuni tadi, di tengah perjalanannya tiba-tiba Abu Usman mendapatkan karunia dari Allah, berupa sebuah pengalaman spiritual yang hanya dialami oleh manusia-manusia sejati. Usman seperti mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh seorang sufi besar, Syekh Yahya bin Mu'adz, di dalam hatinya tanpa diketahui 4 sahabatnya. Apalagi isi ceramah yang tanpa bentuk itu sangat menghujam ke dalam hatinya. Dan itulah pengalaman awal Usman ketika pintu hatinya mulai terbuka. Syekh Yahya bin Mu'adz memang hidup sezaman dengannya saat itu. Dikenal sebagai seorang guru besar sufi. Betapa besar keinginan Usman untuk menimba ilmu kepada tokoh sufi yang berpengaruh itu. Besarnya keinginan dan cita-citanya itu akhirnya membuat hatinya gundah dan gelisah. Ia segera ingin berguru kepada tokoh yang suara hatinya mampu menembus ke relung hatinya. Setelah meminta izin orang tuanya, Usman pun segera mendatangi Syekh Yahya bin Mu'adz. Untunglah kehadiran Usman diterima oleh Syekh Yahya bin Mu'adz. Maka sejak bergabung dengan Syekh Yahya bin Mu'adz itulah Abu Usman mulai melakukan disiplin diri dengan serius. Setelah beberapa lama berada di bawah bimbingan Syekh Yahya bin Mu'adz, Abu Usman kemudian memperdalam lagi proses belajarnya kepada Syekh Shah bin Suja Al-Kirmani. Namun, bagaimana tanggapan Syekh Yahya bin Suja? Dirimu penuh dengan keinginan, kata Syekh Shah bin Suja kepada Abu Usman, seolah mengisyaratkan bahwa kehadirannya itu ditolak. Mendengar keterangan Syekh Shah bin Suja seperti itu, hati Abu Usman benar-benar malu yang luar biasa. Ia yang awalnya telah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa bisikan gaib dari gurunya pertama, Yahya bin Mu'adz, ternyata oleh Syekh Shah bin Suja masih dianggap banyak keinginan. Namun karena yang berbicara adalah tokoh spiritual
Kirmani, maka Abu Usman hanya bisa diam sambil mendengarkan keterangan lebih dalam lagi. Syekh Syah bin Suja melanjutkan perjalanannya. Tempat Yahya maksudnya. Yahya bin Mu'ad adalah keinginan. Kemajuan spiritual tidak akan terdapat di dalam diri seseorang yang dibesarkan di dalam keinginan. Kesetiaan buta kepada keinginan menimbulkan kemalasan. Bagi Yahya sendiri, keinginan itu adalah sebuah pengalaman nyata. Tetapi bagimu, keinginan itu adalah peniruan semata. Lagi-lagi, Usman merasa terpojok oleh penjelasan Syekh Syah bin Suja. Jika gurunya saja Yahya bin Mu'ad masih dianggap menyimpan suatu keinginan melebihi bagi dirinya, keinginan itu merupakan peniruan semata. Tentu saja Usman makin penasaran ingin berguru secara langsung kepada tokoh sufi Kirmani itu. Dengan segala kerendahan hati, Abu Usman terus memohon untuk bisa mengabdi kepada Syekh Kirmani itu. Tetapi tetap ditolak. Meski demikian, Usman tidak kendur semangat. Berhari-hari ia tetap menanti di depan pintu manusia suci itu hingga genap 20 hari. Akhirnya Syekh Syah bin Suja pun mau menerima kehadiran Usman. Dan setelah berguru kepada Syekh Syah bin Suja, beberapa waktu lamanya pengalaman spiritual yang didapatkan Usman pun makin meningkat tajam. Pengalaman dan pelajaran yang didapat Usman makin banyak ketika dia atas seizin gurunya Syekh Syah bin Suja berguru lagi kepada Syekh Abu Hafsin Al-Haddad di Naisapur. Di tempat barunya itu, ia lebih banyak memproses kepasrahan total kepada Tuhan. Tak terasa, proses pergulatan pembelajaran yang ditempuh Abu Usman kepada 3 orang gurunya, Yahya bin Mu'ad, Syah bin Suja, dan Abu Hafsin Al-Haddad, telah menghabiskan waktu selama 40 tahun. Waktu yang relatif lama untuk memperdalam suatu ilmu. Tetapi begitulah, Abu Usman tidaklah sia-sia mempelajari kedalaman spiritual 3 orang gurunya itu. Suatu hari, Abu Usman sempat merefleksikan pengalaman batinnya kepada beberapa orang sahabatnya mengenai kemajuan pengalaman rohaniyah atau batinnya. Dalam situasi santai, ia berkata kepada mereka, selama 40 tahun, betapapun keadaan yang ditakdirkan Allah kepadaku, tak pernah ku sesali. Dan betapapun dia mengubah keadaanku, tak pernah membuatku marah. Rupanya, di antara orang-orang yang diajak bicara Abu Usman tadi, ada yang kurang mempercayai omongan Usman. Benarkah? Entahlah, tiba-tiba orang tadi menguji dan membuktikan kebenaran yang disampaikan Usman. Lantas bagaimana caranya? Orang yang suka usil tadi kemudian mengirim suatu undangan kepada Abu Usman untuk jamuan makan. Pada saat yang ditentukan, Abu Usman pun berangkat ke rumah orang yang mengundangnya. Tetapi sesampainya di rumah tersebut, ada orang yang berteriak, "Wahai manusia rakus, di sini tidak ada makanan untukmu, pulang sajalah." Mendengar sentilan itu, Abu Usman pun beranjak meninggalkan tempat itu, seolah tanpa ekspresi. Belum jauh ia melangkah, orang tadi berteriak memanggilnya, "Syekh Abu Usman, kemarilah." Dengan sabar, Usman pun kembali lagi ke tempat itu. Setelah dekat dengan rumah, orang tadi berteriak lagi, "Engkau sangat rakus dan tidak pernah merasa cukup, pergilah dari sini." Abu Usman pun pergi meninggalkan tempat itu. Orang itu menggoda lagi dengan memanggilnya, sehingga Abu Usman pun juga menghampirinya pula. "Makanlah batu atau pulang sajalah," kata orang tadi. Lagi-lagi
Abu Usman pun pergi. Namun orang tadi memanggil kembali dengan godaannya sehingga genaplah sampai 30 kali. Dengan demikian 30 kali orang itu memanggil dan mengusirnya, dan 30 kali pula Usman datang dan pergi tanpa sedikit pun merasa jengkel di hatinya. Akhirnya orang tadi berlutut di depan Abu Usman dengan air mata bercucuran. Ia pun meminta maaf. Sejak itu orang tadi menjadi murid Abu Usman yang setia. "Engkau benar-benar seorang manusia yang sangat kokoh," katanya kepada Abu Usman. Abu Usman menjawab, "Hal ini adalah hal sepele. Anjing-anjing pun juga berbuat seperti itu. Apabila anjing-anjing kamu usir, mereka pun pergi. Dan apabila kamu panggil, mereka pun datang tanpa sedikit pun menunjukkan rasa jengkel. Sesuatu hal yang dapat dilakukan anjing sama sekali tidak ada artinya. Lain halnya dengan perjuangan manusia." Orang yang sebelumnya berniat jahat kepada Syekh Abu Usman, ternyata hatinya sendiri luluh di hadapan tokoh sufi itu. Kemudian orang itu bergabung dengan para murid Abu Usman lainnya dalam bimbingan Syekh Abu Usman. Sebagai seorang sufi, Abu Usman memang terbiasa melakukan pengembaraan dengan berjalan kaki sambil merenung. Tiba-tiba ia bertemu dengan seorang pemuda berandalan yang sedang mabuk keluyuran dengan membawa kecapi. Karena ketahuan Syekh Abu Usman, rupanya pemuda tadi merasa ketakutan. Jangan-jangan tingkah lakunya akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Sang pemuda pun menyembunyikan kecapinya di balik bajunya. Untunglah Abu Usman cukup bijaksana menyikapi pemuda itu. Dengan bersikap ramah, Abu Usman malah menghampiri pemuda itu dengan katanya, "Jangan khawatir, orang-orang bersaudara adalah satu." Dengan perkataan Abu Usman yang menenteramkan hati seperti itu, sang pemuda pun pasrah kepada guru sufi itu. Lalu Syekh Usman mengajak pemuda itu pulang dan disuruhnya mandi. Kemudian diberikan pakaian. Setelah itu Abu Usman mengajak pemuda tadi berdoa, "Ya Allah, telah aku lakukan kewajibanku. Selanjutnya adalah urusanmu." Begitu Syekh Abu Usman selesai membaca doanya, tiba-tiba kesadaran si pemuda benar-benar berubah total. Ia yang semula adalah pemuda berandalan, sejak saat itu menyadari semua kesalahan dan dosa-dosanya. Ia pun bertaubat di bawah bimbingan Syekh Abu Usman. Bagaimanapun, melihat peristiwa dahsyat itu, yakni pertaubatan seorang pemuda berandalan secara tulus ikhlas seperti itu, Syekh Abu Usman pun merasa cemburu. Kepada Syekh Abu Usman Al-Maghribi yang mendatangi tempatnya, Syekh Abu Usman mengutarakan kecemburuannya atas peristiwa itu. "Syekh, hatiku terbakar oleh api cemburu yang selama hidup kudambakan telah dilimpahkan kepada seorang pemuda yang masih mengeluarkan bau anggur dari dalam perutnya. Maka tahulah aku kini bahwa manusialah yang berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan." Memang magnet spiritual yang dipancarkan Abu Usman kepada pemuda tadi sempat membuat hati Abu Usman merasa cemburu. Dan itulah hidayah Allah yang telah diberikan kepada pemuda itu. Dalam kancah spiritual, seseorang bagaimanapun tinggi dan hebatnya ia, tetap tidak boleh memandang rendah kepada orang lain. Meski terhadap seorang berandalan dan banyak melakukan maksiat sekalipun. Sebab jika Allah telah menghendaki seseorang menjadi baik, hal itu tak bisa dihentikannya. Semua posisi, baik ketika sedang mendapatkan nikmat, musibah, taat, atau maksiat, memang mempunyai keran saluran masing-masing kepada Tuhannya. Jika seseorang mendapatkan nikmat, ia bersyukur.
Sebaliknya, jika ia mendapatkan musibah, maka sabar. Jika kondisi seseorang sedang dalam kemaksiatan, ia hanya membutuhkan satu jalan saja untuk menuju kepadanya, yakni taubat. Sebaliknya, jika kondisi seseorang dalam keadaan taat, ia berkewajiban mengembalikan ketaatannya tadi kepadanya. Jangan diklaim karena merasa bisa mengamalkannya. Ketika taat itulah seseorang justru membutuhkan 1000 jalan untuk menggapainya. Ia justru makin besar membutuhkan pertolongannya.